Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang politik etis, yaitu salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal sebagai politik balas budi. Seperti yang kita tahu, selama ratusan tahun, Belanda mengeksploitasi Indonesia melalui tanah paksa dan kejar budi. Rakyat dipaksa bekerja keras, tetapi hasilnya justru dibawa ke Belanda. Akibatnya, kehidupan masyarakat saat itu penuh kemiskinan dan penderitaan. Karena kondisi tersebut, muncul anggapan bahwa Belanda memiliki utang moral kepada rakyat Indonesia. Dari sinilah kemudian lahir kebijakan yang disebut politik etis. Pelaksanaan politik etis dikenal dengan istilah Trian van Deventer, yaitu terdiri dari 3 program utama. Pertama, irigasi, yaitu pembangunan bendungan dan saluran air untuk membantu pertanian. Kedua, edukasi, yaitu penyediaan pendidikan melalui sekolah-sekolah seperti HIS, MULO, dan Stovia. Ketiga, imigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke daerah lain, atau yang sekarang kita kenal sebagai transmigrasi. Secara teori, program-program ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lahirnya politik etis tidak terjadi begitu saja, tetapi didorong oleh beberapa tokoh Belanda yang peduli terhadap nasib pribumi. Tokoh utamanya adalah Konrad Theodor van Deventer. Ia menulis artikel berjudul Een Ereschuld, yang berarti utang kehormatan, dan menegaskan bahwa Belanda wajib membalas jasa rakyat Indonesia. Selain itu, ada Pieter Brueshoff, seorang wartawan yang sering menulis tentang kesejahteraan rakyat pribumi. Kemudian, Jacobus Hendrikus Abundanon, seorang menteri, juga mendukung perluasan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Dari pemikiran mereka lah, pemerintah Belanda akhirnya menerapkan politik etis pada awal abad ke-20. Namun, pada praktiknya, politik etis belum sepenuhnya berhasil. Banyak program yang tetap lebih menguntungkan Belanda, dan pendidikan hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama golongan atas. Meski begitu, ada dampak penting yang tidak bisa diabaikan. Dari pendidikan tersebut muncul kaum terpelajar yang mulai berpikir kritis dan sadar akan hak-haknya sebagai bangsa. Mereka kemudian membentuk organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Masyarakat Islam, dan Indi Sparjid yang menjadi awal perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Secara teori, program-program ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menariknya, justru dari kebijakan inilah tumbuh kesadaran nasionalisme yang mendorong bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa politik etis memang disebut sebagai politik balas budi, tetapi pelaksananya belum sepenuhnya adil bagi rakyat.